Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas bagaimana jika wajib pajak, baik wajib pajak pribadi ataupun perusahaan, lupa e-PIN. Jika kita sudah lupa e-PIN, dipastikan Anda tidak akan bisa masuk ke DJP Online. Padahal DJP Online adalah saluran kita untuk melaporkan pajak, baik pajak pribadi maupun pajak perusahaan. Jika kita lupa e-PIN, artinya Anda tidak akan bisa laporan pajak dan akan didenda karena terlambat laporan pajak. Namun Anda tidak perlu panik, Anda tetap tenang. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk mengetahui nomor e-PIN kita. Simak terus di video kami dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, langkah yang pertama adalah coba teman-teman cari berkas-berkas teman-teman di rumah. Siapa tahu di sana ada kertas surat e-PIN yang dulu dikirimkan ataupun Anda terima dari pajak, dan pastikan semua dokumen ataupun tempat-tempat dokumen penting Anda dicari dulu. Dan jika memang tidak ada, kita akan coba di cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cek emailmu. Apakah ada email pemberitahuan dari pajak? Jadi waktu pertama kali kita membuat ataupun mengajukan e-PIN, kita pasti dikirimkan email pemberitahuan e-PIN kita. Jadi coba kita cari kotak masuk email kita. Kemudian di pencarian kita ketik e-PIN. Jika di email kita tidak ada pengiriman e-PIN, langkah yang berikutnya yang kita lakukan adalah langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kirimkan permohonan cetak ulang e-PIN. Jadi cara ini adalah kita sama seperti cara kita waktu mengirimkan aktivasi e-PIN secara online. Cuman perbedaannya ketika kita meminta aktivasi e-PIN secara online, kita memilih aktivasi baru. Jika kita lupa e-PIN, kita akan menandai silang pada kotak cetak ulang e-PIN. Untuk syarat dan cara pengajuan cetak ulang sama seperti waktu pertama kali mengajukan aktivasi e-PIN secara online. Bila teman-teman belum tahu cara ataupun prosedur permohonan secara online, bisa melihat di video kami dengan judul Cara Membuat e-PIN Secara Online 2021. Langkah yang keempat adalah chatting dengan petugas pajak. Cara ini adalah dengan menggunakan fitur chat yang ada di situs resmi pajak, yaitu di situs www.pajak.go.id. Informasikan kepada petugas bahwa Anda lupa e-PIN. Cara yang kelima adalah lewat medsos. Kita tinggal mention Twitter dari pajak, yaitu @keringpajak, atau kita bisa kirim DM ke akun resmi pajak. Nanti petugas atau admin yang bertugas di sana akan membalas secara pribadi ke Twitter Anda. Cara yang keenam adalah menghubungi call center pajak di 1500-200. Silakan ditanyakan ke admin di sana perihal lupa e-PIN.
Untuk langkah keempat sampai dengan keenam, yaitu lewat chat, Twitter, dan telepon, Anda perlu menyiapkan beberapa persyaratan. Yang pertama, nomor NPWP. Anda siapkan kartu NPWP Anda. Dan yang kedua, alamat tempat tinggal. Yang ketiga, email yang bisa dihubungi oleh petugas pajak. Yang keempat, nomor HP saat daftar pertama kali. Dan yang kelima, SPT tahunan terakhir Anda. Langkah yang ketujuh adalah mendatangi KPP atau KP2KP. Untuk EPIN pribadi, bisa mendatangi KPP atau KP2KP terdekat. Tapi untuk badan, harus ke KPP atau KP2KP tempat NPWP kita terdaftar. Jika Anda mendatangi KPP atau KP2KP di saat masa pandemi COVID-19, pastikan Anda mengikuti protokol kesehatan, pakai masker Anda, dan selalu cuci tangan serta menjaga jarak. Itulah 7 cara untuk mendapatkan EPIN jika kita lupa EPIN. Namun perlu kami beritahukan, walaupun EPIN bisa diminta jika Anda lupa, tapi ada beberapa solusi agar EPIN tidak lupa. Yang pertama, catat di daftar kontak HP Anda. Tulis saja namanya EPIN saya, lalu tuliskan nomornya, sehingga ketika Anda membutuhkan, Anda bisa segera mencari di daftar kontak HP Anda. Cara yang kedua, supaya Anda tidak lupa EPIN, kirimkan nomor EPIN ke email Anda sendiri, sehingga ketika kita membutuhkan, kita bisa membuka di email. Cara ketiga agar EPIN tidak lupa adalah print atau cetak nomor EPIN Anda dan simpan pada dokumen penting Anda. Dipastikan Anda akan terlindung nomor EPIN Anda karena sudah didokumentasikan di dokumen penting Anda. Demikianlah 7 langkah untuk meminta nomor EPIN ketika kita lupa nomor EPIN. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan nomor EPIN sehingga Anda bisa melaporkan SPT pribadi Anda ataupun SPT tahunan dan laporan-laporan pajak lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.